mungkin bab ini belum pernah kita bahas ya, video sebelumnya belum. jadi belum diketahui jelas kebenarannya ya, dari mana asal usul jenglot. Yang jelas konon katanya jenglot itu berasal dari seorang petapa yang menguasai ilmu Batara Karang. Lebih singkatnya, ilmu Batara Karang adalah ilmu yang bisa membuat orang itu abadi, Nggak bisa mati maksudnya. kan orang zaman dulu kan seperti itu ya, ilmunya bermacam-macam. Di era sekarang pun mungkin masih ada ya, tapi tidak banyak orang yang mampu menguasai ilmu tersebut, karena ilmu Batara Karang itu mempunyai sebuah perjanjian ataupun kontrak dengan bangsa gaib itu. Jadi mungkin kalian sudah banyak menemui ya, terutama di sosial media, bentuk-bentuk serta sedikit mitos-mitos tentang Batara Karang tersebut. Jadi kalau zaman dulu itu bisa sangat berfungsi sekali, karena zaman dulu belum pernah belum ada keberadaban ya. Iya. Masih banyak sekali, entah itu pembunuhan, entah itu perang dan sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin lebih ke unsur kepribadian, masalah pribadi. Tapi kalau yang sering saya temui adalah dendam, itu pasti dengan belajar ilmu Batara Karang. Itu baru asal usulnya Mas ya. Terus sekarang apa sih jenglot itu? Terus apa kegunaan jenglot tersebut? Mungkin kalau bisa bilang ya, jenglot itu adalah sebuah manifestasi dari perwujudan sosok gaib. Terus seperti apa Mas wujudnya? Wujudnya seperti manusia ya, kalau manifestasinya, tapi dia memiliki kuku, taring, dan rambut yang melebihi panjang tubuhnya. Itu ciri-cirinya. Dan kalau zaman sekarang kan banyak sekali ya di sosial media yang memamerkan jenglot tersebut dengan mahar yang sangat ini terjangkau. Kalau bentuk aslinya Mas, kalau di sosmed itu kan bentuknya kan kecil gitu Mas. Aslinya itu gimana Mas sebenarnya? Sama. Apakah memang seperti yang di sosmed kecil gitu, atau Panjangnya gede gitu kan? jenglot hanya sekitar 10 cm sampai 20 cm. Tapi ada juga yang mungkin bisa setengah meter, bahkan 1 meter itu ada. Tapi juga akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Kalau di sosmed itu kan rata-rata, mohon maaf ya, itu kemudian publik itu. Itu hanya jenglot buatan manusia yang dirakit sedemikian rupa dengan semirip-mirip mungkin dengan aslinya. Padahal itu hanya buatan manusia. Kalau asli itu asli murni dari alam, perwujudan dari mungkin sosok gaib. Tapi itu bisa menjadi nyata Mas ya? Maksudnya dari gaib bisa menjadi nyata ya? Bisa, dengan syarat dan ketentuan dari kedua belah pihak, oknum spiritual tersebut dengan bahasa jin tersebut, itu dengan kesepakatan. Sebenarnya jenglot itu bisa dipublikasikan nggak sih Mas? Sebenarnya Bisa, gitu. tapi rata-rata kalau bener-bener orang itu mempunyai basicnya, mungkin beliau hanya akan membuat itu koleksi, tidak untuk memaharkan. Karena kalau memaharkan, saya rasa tidak ya, karena sosok yang mendiami media tersebut itu bukan sosok sembarangan.
dia bener mempunyai power yang sangat luar biasa. Biasanya sosok itu mungkin bisa saya katakan adalah penguasa wilayah daerah tertentu biasanya. Kalau dimaharkan kan takutnya jatuh ke orang awam dan terjadi hal tidak diinginkan, karena aslinya jenglot itu hidup, Aslinya hidup. dia bernafas, dan dia juga kalau mungkin karena sudah banyak tahu ya, kalau barang itu minumnya darah. Ya. Itu Jadi makanannya darah gitu Mas. setiap hari-hari tertentu dia pasti minta darah. Jadi nggak setiap hari kan? Enggak, setiap hari ya repot. Kok geteh entek Mas. Darah kambing ya masih diusahakan, kalau darah manusia repot. Tapi saya juga pernah dengar cerita bahwa jenglot itu mau minum darah orang haid. Ih, Itu saya pernah dengar itu. Jadi si Gitu. pemilik itu ya neteli pembalut. golek pembalut Mas. Mm-mm. Pembalut nek anyaran gak apa-apa Mas. Kalau ya serupanya ya Geri-geri. Keutamanya apa Mas itu Mas? Maksudnya fungsinya buat apa? kalau media jenglot zaman sekarang mungkin yang sering digunakan untuk bisa untuk mungkin media pemikat, tapi rata-rata kalau zaman sekarang itu tetap kekayaan dan kewibawaan, tetap itu pasti pamor dan juga Jadi- jabatan Bisa juga ya untuk pamor itu Mas. bisa. Sangat bisa sekali. Jadi tetap ya, ketika kita meminta kepada bangsa gaib itu pasti ada yang namanya perjanjian. Ada apa jeneng iki, tukar apa ijolane, Ya. Tumbal lah ada istilahnya. tumbalnya. Itu pasti ada, karena di flashback juga jenglot itu sangat sulit didapatkan. Tidak semua tempat itu ada, tetapi dia berada mungkin di kayak semacam pelabuhan, di gunung-gunung tertentu seperti itu. Jadi tidak semua daerah itu ada gitu, sangat langka. Kalau mungkin sosok yang mendiami kurang lebih wujudnya sama seperti kamuflasenya, seperti itu. Sosoknya kan ada berbagai macam bentuk ya, ada yang sama seperti manusia, ada juga yang setengah ular, ada tergantung sosok gaib yang mendiami barang tersebut. Oh, jadi kalau yang mendiami yang mendiami si jenglot itu sosoknya ular, dia seperti ular gitu ya. Biasa seperti itu, tidak jauh dari bentuknya. Sering diaplikasikan jenglot, mungkin pasti ada yang penawar ya, ada yang nawar, dimana berapa ya. Kalau jenglot asli biasanya lebih dari puluhan juta, bahkan ratusan juta Oh iya asli. asli. Karena ketika orang pemahar itu paham dengan media tersebut, beliau pasti akan meminta testi di mana barang itu asli atau hanya penipuan. Itu Terus tesnya gimana Mas caranya? kan itu hidup ya, pasti akan ada namanya praktek di mana pembuktian bahwa jenglot itu benar-benar hidup, dia bernafas. Bisa dilihat ya. Apanya? Enggak dirasakan maksudnya, tangan kita didekatkan ke hidungnya. Nah, tuh. Itu akan ada kayak semacam hembusan angin. Itu pertanda bahwa itu asli. Kalau buatan manusia ya dari bentuknya saja itu sudah berbeda. Biasanya kulitnya bisa copot. Nah, buatan manusia bisa dicopot, tapi kalau asli itu dia bener-bener
melekat pada kerangkanya. Gitu. Kalau bisa kita jelaskan ya, sama halnya jenggot itu hanya untuk media, bukan bener-bener istilahnya kalau untuk pesugihan tidak bisa langsung murni memberi. Dia hanya sebatas kalau kita pergi ke semacam hotel atau apartemen itu pasti ada lobbynya. Kalau bisa saya katakan itu orang dalam. Jadi ketika seorang oknum spiritual kedatangan klien untuk mencari pesugihan, beliau akan mengandalkan jenglot itu untuk istilahnya itu nembung kepada sosok yang memberi pesugihan itu. Jadi tidak murni jenglot itu memberikan, itu tidak, tapi pasti ada yang namanya syarat tertentu. Ada yang bisa ditukarkan dengan emas, ada yang uang, ada juga yang jabatan. Tergantung si pelaku, beliau meminta imbalan semacam apa gitu. Kalau jenglot itu kan termasuk, kalau biasa kan siluman ya biasanya yang mendiami, ataupun ratu. Dia tidak akan meminta tumbal yang rendahan kayak semacam darah ayam dan sebagainya. Biasanya dia itu meminta tumbal yang lebih tinggi, kayak semacam 2 angsa. Itu bahasa mereka ya. Kalau saya artikan 2 angsa itu adalah sepasang suami istri yang belum punya anak. Itu tumbalnya yang dia minta. Dia akan memberikan harta dalam bentuk emas dan juga permata. Satu peti. Dadak. Cari tumbalnya susah. Tumbalnya siapa? Itu saya tanya seperti itu. Itu bahasa mereka. Sebenarnya nggak mungkin dia itu langsung ngeblong, nggak mungkin. Diibaratkan sebagai hewan biasanya. Kalau kita nggak paham ya pasti banyak orang yang terjerumus. Cuma 2 angsa gampang. Kalau kita terlalu menyepelekan ya kita sendiri yang celaka pasti, karena kita nggak paham betul apa yang dia katakan. Itu bos gak resiko ya, dua lumang gak resiko Itu panggah resiko sidik lah ya sih, tapi kan tetap resiko, itu tetap gondol. modal apa? Gondol duit. Sekian rada apa delosor trio. Kalian mau tahu itu delosor banget sekian nih, paling rendahan, Paling nerimo. Jadi mungkin kalian belum pernah tahu ya, atau belum pernah dengar kenapa dulu nggak nyari duit di bank. Ya Itu tuh, itu pertanyaan yang sangat konyol sebenarnya, tapi harus kita bahas secara tuntas. Pertama, tuyul itu sama seperti halnya anak kecil, dia juga harus kita ajari untuk mengambil uang, tetapi kita tidak maksudnya itu belak-belakan ngambil uang tuh enggak. Kita perlu doktrin gimana seorang anak kecil itu bisa nyantol diajak bicara. Itu jadi seumpama kita punya ya satu gundul, kita panggilnya sini, kamu kalau keluar kamu lihat barang ini di atas meja, entah di atas kasur, itu kamu ambil, itu mainanmu, kamu bawa pulang biar mainan tambah banyak. Jadi makanya kalau orang zaman dulu kalau punya uang banyak dikaretin ya, itu dulu gak bisa ambil.
nggak bisa gitu. nggak bisa, karena tangannya itu hanya jarinya hanya 2, Oh, jadi kayak crab, tuan crab kepiting, jadi gini. Hmm, inilah. Nah, epis gitu. jadi ketika diambilnya hanya gini, udah. Kalau gebrokan nggak mungkin, jadi karate. Ada, tapi itu bukan tuyul, itu pesugihan lain. Ada sosok lain, bukan tuyul. Tuyul itu tangannya cuma 2. Biasanya tuyul itu kalau malam di pasar banyak. Kalau malam Setiap pasar pasti ada. Kalau siang pun ada, tetapi mereka cari mainan itu. yang punyanya ada ya? Ada pasti ada, karena dokternya seperti itu. Jadi nggak mungkin kamu ambil uang segini kamu bawa pulang, nggak mungkin, karena dia nggak akan sejauh itu pemikirannya. Karena dia juga nggak mengenal uang Ya, dan si bapaknya itu hanya akan menunjukkan gambarnya atau wujud aslinya dari media tersebut. Kamu ambil ini, kalau kamu lihat ini di daerah tetangga ataupun di sekitar, kamu ambil bawa pulang, itu mainanmu. jadi seperti itu Mas. Mm-mm. Kan ini uang gitu Mas ya, enggak? Terus enggak. Dia tunjukkan warnanya, terus barangnya seperti Wes, ini gitu Mas. duit, gambar duit iki dolananmu, nek roh ini ki ning omahe wong jiko itu. Kalau seumpama Mas ya, kalau seumpama itu ditaruh di apa sih, di sebuah wadah gitu Mas, di kota atau apa, tapi nggak dikaretin gitu, bisa nggak Mas? Bisa, karena dia tembus Oh gitu ya. itu. Ya kalau di dalamnya udah dikasih apa sih, kalau zaman dulu kacang hijau Mas itu. Nah, itu diambil gak Mas? Diambil, tetapi kacang hijau itu adalah mainan buat dia. Jadi setelah dia main, dia puas, diambil uang. Oh seperti itu. Kan dari rumah sudah Jadi percuma ya Mas kalau dikasih itu ya, ya, dari rumah tetap aja diambil gitu Mas. sudah didoktrin. Kalau kamu nemu jumpa barang ini di tempat orang lain, kamu bawa pulang, itu mainanmu, biar mainan tambah banyak. Nah gitu Mas. Nah, akhirnya sama bapaknya tuh dibelikan kayak semacam baju, terus kayak cermin, benda, itu kan mainan dia. Seperti itu doktrinnya, tidak asal gitu. Kita betul kamu ambil uang sana bawa pulang, itu enggak, otaknya nggak akan sampai, Karena dia tahu uang. terlebih lagi dia kan juga kecil banget ya, kecil, aneh dan bentuknya, matanya masih hitam. Katanya cuma satu. Terus kan satu, Jadi nggak seperti di film-film gitu ya Mas. enggak pakai sempak itu, enggak. Ya ada, tetapi kan sangat kecil ya bentuknya, tidak kalau di film-film itu kan Iya, anak-anak seperti ya, anak kecil ya. anak-anak segak balita nanti pikir sih gede ya, Gede. SD paling enggak. Ya, seperti itu doktrinnya. Mau tahu jawaban di mana kenapa dulu nggak bisa ambil di ATM, di bank, dan di kotak amal. Kalau di ATM itu gimana Mas? Cara ngambilnya? Kayaknya dijepit Mas itu ya. Itu nggak akan bisa. Tuh. Dan si bapaknya juga nggak akan pernah mengajarkan sesuatu yang memberatkan anaknya, beban pikiran. Yang paling mudah adalah kamu pergi ke pasar, kamu nemu ini, kamu bawa pulang, beres. Nah itu kan uangnya kan yang diambil nyata Mas ya. Nah itu kok bisa? Karena dia memindahkan satu barang yang nyata ke dunia dia. Di rumah sudah disiapkan sama bapaknya suatu media, entah itu kotak, entah itu apa. Kemudian setelah dia bekerja, uang itu akan ada.
Itu. Jadi selesai ambil Mm-mm. taruh kotak gitu. Tapi juga beberapa waktu tidak langsung ada tuh enggak. Jadi nggak langsung gitu Mas. Enggak, tetap ada waktunya di mana kotak itu akan muncul yang namanya uang sulapan kasih tuyul. Uang gaib. Mm. Dana goib, penggandaan uang. Tidak ada. Nah, ada orang yang bisa menggandakan uang, saya tak ikut dia, saya tak belajar berapa maharnya, Gak saya kerja. tak beli tangan. Gak saya kerja wis. Enak. Nyatane yo sing iso gandane uang yo ngono-ngono ae. Iya, Yo sesugih tapi yo nggih saka kuwi nggih. penipuan, Setoran nggih. nipu emang. Di itu pesugihan yang mungkin saya katakan paling levelnya paling bawah ya, pesugihan ecek-ecek kalau bagi saya, karena kan makannya juga mudah, cukup mie tak ngepek pitak men, nggak perlu ritual, nggak perlu mantra yang menyulitkan, cukup kita ritual sendiri, dapat tuyul kita kerjakan, kita doktrin beres. Itu untungnya kalau nggak ketemu orang-orang yang paham tentang dunia spiritual ataupun dunia gaib. Tapi kalau ketemu ya kita ambil. Meresahkan soalnya. Meresahkan. Ya maaf lah. Mau lo duitmu aja kok ya kayak sembarangan. Dikaret ya lah, dikaret ada kresek loh. Dikresek. Mending kan. Gak perlu ada sing api-api, kresek itu wis penak. Dikaret itu wis. Nah, bisa. Dan ketika mungkin tuyul itu sudah lama bekerja ya, lama kelamaan dia akan tahu di mana uang yang bisa diambil, di mana uang yang tidak bisa diambil. Kan ada uangnya di bacaan doa, itu di mana tadi berbeda auranya. Beda ya. Heeh. Bedanya gimana? Ketika sosok itu mendekati uang tersebut dia akan panas. Jadi seperti itu. Dia akan memilih mengambil uang di tempat orang lain daripada harus memberatkan uang yang tidak bisa diambil. Itu meskipun banyak jumlahnya, dia akan lebih memilih untuk keliling. Nah, Itu kalau tuyul itu ngambilnya gimana mas? Maksudnya satu orang per orang itu berapa lembar gitu mas? sak nemu nih. Tapi kalau lembarnya banyaknya pasti dia satu biasanya. Cuma satu gitu. Satu dia pergi tembus ke rumah orang, dia mau lagi diambil lagi. Itu Nah, kalau ketemu yang paham spiritual mas ya, kalau dirampok gitu bisa. bisa mas ya? Karena saya ada satu pengalaman di daerah puncak sana, waktu belanja ada 3-5 sosok tuyul. Dia bener-bener ngincer uang yang saya bawa. Kemanapun saya pergi, dia itu ada. Ngikut gitu mas ya? Gil. Pada awalnya dia minta ya, istilahnya jaluk sangu untuk dia pulang. Setelah itu saya bilang gini, kamu kasih itu, saya kasih yang ini. Saya hanya kasih daun sebenarnya. Dia kasih 1 lembar, saya suruh taruh di tas. Tidak langsung saya ambil, enggak, karena saya nggak bisa lihat apa yang dia bawa. Saya kasih daun, saya taruh di atas bak mobil, atas baknya. Kemudian tas saya taruh di mobil, saya pergi belanja. Kamu taruh sini, itu kamu ambil.
Setelah itu saya pulang, uang saya plus tambah. nambah. Mungkin hanya dilakukan oleh orang-orang yang bejo, bukan profesional, bejo. Karena sangat sulit ya merampas uang dari tuyul, meskipun dia itu sosoknya sangat lemah, karena dia akan memegang teguh pendiriannya, karena itu mainan dia. Doktrin tadi, Oh iya iya. kalau anak kecil dirampas mainan pasti nangis ya, Iya. jadi dia akan tetap mempertahankan apa yang dia punya itu, kecuali kita ada tawaran yang lebih menarik daripada mainan tersebut. Itu dikasih biasanya ya. Biasanya. Mm-mm. Itu khusus tuyul ya. Kalau khusus yang lain jangan pernah mencoba daripada celaka, karena selain tuyul, atasnya tuyul itu biasanya warnanya gebrokan, enggak lembaran, semacam babi ngepet itu kan uangnya enggak sedikit, itu bisa puluhan juta. Uang 2 juta langsung amblas. Amblas semua diambil, tetapi ambilnya itu ada sedikit tipu dayanya dari jin tersebut. Uang asli diambil, dia akan memberikan sebuah sihir ya. Sihir dimana ketika si pemilik uang itu membuka uangnya, uang itu pasti masih ada, masih lengkap. Ketika beberapa hari baru uang itu hilang. Itu Jadi untuk sementara dikasih uang kamuflase gitu mas ya. itu rumah saya pernah ada seperti itu, pernah dicuri anjing bang. Ya kan bibirnya kan. Uang 3 juta tinggal 1,5, itu nggak tahu kemana. diambilnya. Ya, itu. Kemudian sisanya saya kasih doa, saya ritualkan, saya bilang gini, kamu berani kembali ke sini, kamu nggak akan pernah bisa keluar dari rumah ini. Aman, nggak ada yang namanya kecurian lagi setelah itu. Karena waktu itu ibu saya kan bilang, tanya, ngerti gak duit seneng kresek? Nah keluar gak roh, malah gak tahu ngerti nek duit seneng kresek. Berarti kartu loh, 300. bendeli itu siji, kartu papat, Beh. hilang separuh. Kucingan. Jika sopo. Setelah itu saya malas yang namanya mager rumah, percuma. Pager pojok jebol, pager jebol lagi. Setelah itu wes barang karepmu ora karepmu. Yang penting nggak ganggu, wes welcome penting. Karena kalau dibilang rumah nggak ada hantunya itu mustahil, impossible. Jadi ketika kita berada di satu ruangan itu mungkin jin nggak ada, tetapi kalau kita keluar dari rumah tersebut itu pasti akan ada sosok yang masuk. Perhatian siji pasti ada, karena jin banyak sekali jumlahnya, Tak terhitung dan tak terhingga sepanjang masa. Nggak memberi apapun. Karena nyompak di rumah. iya. Kalau jinnya positif ya nggak apa-apa. Negatif pun juga aman sebenarnya kalau dia tidak niat itu mengganggu ya. Kalau niatnya ganggu pasti dia akan memberikan aura di mana si pemilik rumah itu nggak betah di rumah. Itu pasti. Pokoknya intinya namanya gak nyaman. Itu bener-bener sosok itu mengusir secara halus. Kita juga banyak mendapati sebuah klien seperti itu ya, dimana rumahnya banyak hantunya. Tapi kalau hantu-hantu nggak kiriman itu biasanya dinego itu bisa. Kita
kita pindahkan ke tempat yang lebih nyaman di dunia mereka. Tetapi kalau jinnya kiriman ya kita perlu siasat yang lebih cerdik. Kalau nggak bisa ya ya bisa diretur mas. diatur balik nang dukune ijolno Itu sing luwih apik Iya. lah. diretur Apa ta ki? Sing rodok meni ngono. jin melek jol retur expired Gak cocok ini. soalnya kelasnya rusak elek kemasannya gak mutu Oke sing benjo. apa di sumut barang ijol wis gak lumrah demet iki Kayak ki ngomong apa yo. balik ke bahasan awal ya jenglot. Balik lagi jenglot mas. Jadi itu tadi ya, jenglot itu sebuah media Media. dimana kalau orang-orang zaman dulu dan sekarang pun mempercayai bahwa jenglot itu multifungsi, Oh jadi banyak ya mas banyak gunanya. sekali fungsinya. Jadi jenglot bukanlah sebuah media yang sembarangan. Kita juga perlu yang namanya paham mengenai sebuah media yang kita punya. Jangankan jenglot ya, batu akik pun kalau ada kodamnya itu kan kita pasti juga harus tahu Iya. isinya, asal muasalnya dari mana, dan bagaimana bisa sosok itu mendiami media tersebut. Kalau kita dikasih orang yang katanya berkodam, kalau ngasal kita nggak tahu apa-apa, yang dirinya dulu itu dikasih makan sekarang enggak, kan mungkin akan ada timbul bentrok energi negatif. Iya. Itu pasti ada. Jadi kalau zaman sekarang ya ditawari orang benda bertuah, benda-benda berkodam, benda-benda yang memang kodamnya itu setingkat siluman dengan mahar yang mungkin terjangkau, sangat terjangkau ya. 100 lah. Jangan pernah kalian percaya hal semacam itu. Karena buat apa ya kodam? Ketika kita dalam bahaya, kodam itu gak berfungsi. Iya. Tidak akan ada gunanya. Dalam bahaya kayak semisal ada gangguan jin lain yang masuk ataupun serangan gaib, itu kalau punya hal semacam itu benda-benda bertuah buat apa kalau dia tidak bisa menghandle. Kalau hanya untuk koleksi tidak perlu yang ada kodamnya. Kalau kita mengoleksi barang-barang berkodam kita nggak tahu asal muasalnya, tidak kegunaannya buat apa gitu loh, nyumpak ruangan itu rek mangan beda-beda repot ya. Terus beda-beda dinone molah malih pisan. Udah bendino tak akhirnya. Ya akhirnya bendino pasaran 5 tenggo kabeh sitok sih pasar pisan Iya. Cik masuk agak ono Duwe 5 kayak pasar. selapan pisan ya masuk sih cik enak waktu ngabekan. Mm. Kayak buat dino kan repot toh. Ini baru lagi selagi neh 5 dino kas. Waktu gula iki neh. Jadi yang namanya kodam kita harus bisa mengendalikan mereka. Kita tuanya. Mereka harus bisa nurut sama kita. Dan kita yang Bukan kita yang dikendalikan oleh mereka. Makanya saya tidak pernah yang namanya punya sosok yang dia itu minta makan. Saya nggak akan pernah mau. Bahkan ketika kita mediumisasi tidak pernah yang namanya memberikan apa yang dia minta, terutama kecuali kita punya medianya. Itu kita akan kasih, karena kembali lagi kita juga sama-sama kebutuhan, mereka juga butuh makan, kita juga butuh makan. Jadi mungkin kasihannya kita sudah tarik paksa, tetapi dia pulang dengan rasa kecewa. Anak bicara kayak untuk popor lah. Gak dihapusin
Duh ya. Jadi kalau Duh itu. ada, kalau kita punya dupa ya kita kasih dupa, kalau kita punya minyak kita kasih minyak. Tapi kalau dia mintanya aneh-aneh, lebih baik kita perang daripada kita harus mencarikan apa yang dia punya. Betul. Gitu, agar cepat selesai, karena apapun bentuknya dia itu masuk ke raga seorang manusia. Jadi apapun resikonya, sosok itu harus bisa kita keluarkan. Jadi seperti itu. Jadi tidak asal kalian menilai itu kita mediumisasi, wah penak mediumisasi nonton-nontonnya enak. Tidak sekarang itu bagus. Kita perlu meneliti, kita perlu betul-betul melihat sosok itu kapasitasnya seperti apa. Jadi ketika kita melihat sosok yang lebih tinggi powernya ataupun keilmuannya, mungkin kalau kita tarik itu bisa. Yang sulit adalah ketika kita bentrok dengan mereka, karena mereka gak cuma satu. Jin itu juga punya teman. Bahkan kalau jin yang kastanya tinggi itu mereka punya pasukan. Jadi kita menghindari hal-hal tersebut, kecuali kalau kita mediumasi masalah mengobati orang lain itu beda cara. Apapun bentuknya kita akan ngeyel, meskipun dia sosok yang powernya besar, ilmunya lebih tinggi, kita tidak pernah peduli dengan hal semacam itu. Karena yang terpenting adalah ketika orang itu sembuh, mungkin kita juga yang pertama tambah saudara, itu pasti. Dan juga mungkin kita juga tambah pengalaman, di mana kita belum pernah menjumpai sosok yang semacam itu. Kebanyakan kita di prank. Prankan model benci banget aku. Belajar tahun-tahunan nasi teko cinta tapi bangga di prank. Ya ngono ya, cinta so pedik banget rasanya krungu bendino. Renek klonting WA, pelet, klonting, pengasihan umum. Beli duit. Cuman sekarang kalau minta pelet, kalau mungkin hitungannya sudah pas ya, nggak ada yang namanya penggaan apapun, saya mungkin akan bantu. Tetapi kalau sudah jalannya itu sudah benar-benar tidak nggak pas, mau bayar berapapun saya nggak akan pernah membantu kalian. Karena istilahnya saya bantu kalian bisa bersatu, kalau orang tuanya kan konyol. Cuma dan kalau terlebih lagi kalau orang tuanya itu benar-benar sudah membenci si pelaku tersebut, dia akan menempuh jalur dukun juga untuk memisahkan. Ya, itu pasti bentrok. Nah, saya sudah pernah menangani hal semacam itu banyak sekali. Masalah cinta tetapi tidak ada yang namanya dukungan dari orang tua, itu repot, sarepot tantangan ini. Bener, bocah iso dadi hiji. Tapi kalau orang tuanya tidak menginginkan, itu ya seribu cara juga. Karena kadang itu saya mikir, mungkin masalahnya Pak Kusing mikir konek nyengkakno kok belum ada reaksi mas, terus kok suwimen. Kalian itu hanya berbicara ya, tidak tahu prosesnya. Jadi tidak ada ya pelet itu sehari jadi semalam jadi, itu bagi saya hal yang mustahil. Sekelas jaran goyang pun itu perlu 100 hari untuk ritual paling lama 100 hari. Setiap malam baca mantra itu sebanyak 70 kali. Gempor lambung. Jam 12 malam setelah sholat hajat.
kuwi sing gak salat malah salat kuwi. Nah, wong pengen dadi tak kon apik ya ora gelem, ngamal iki ora tek tau. Jaluk ndang gagi. Iya kuwi terus ya wis sing susah ya kuwi. Iki cinta apa nafsu ini? Apa ini ndang cepet. Lakonono. Kabeh ki yang lakon. Nikmatono nek mu sengsara. Makanya jangan mudah mencintai. Nek angger wong seneng kan repot, angger wong cinta. Ora roh liyane seneng neh. Iki Moro neh. sayang banget ya angger ya. Moro neh lha iki kabeh lho sepel piye. Sembarang kok demen ya. Kancane ra mbok mani ya. Rupiah subur rupiah. Iki pelet iki ya iya apik ya elek ya apik asline. Tapi akeh eleke. Karena menentang takdir. Iya. Meskipun sudah jodohnya ya, kan belum waktunya. Heeh. Terus kita menggunakan bantuan jin Iya. mendahului takdir. Jadi ya Si kerso. intine iki ya proses mang intine. Tapi nek gak pengen proses ya wis engke lho. Angger petok wong cintai ngene lho, menak wae kalau pacarku ngono. Ya wis penak-penak. Kabeh dianggap pacar. Iya, wis gak perlu proses, sak petoke menungso gitu. Ketok ayu gaku ngene. Biyen yo mantanku. Bekasku biyen. Ya madane yo ora jane. Kenal ora. Tidak karep iki ngono. Gelem karo tipe ngono. Nyatane yo gak. Sene wis iri karo kancane sing kepayon memang. Kenal sithik. Rotok mangkal. Piye karepmu uripmu piye? Mbok terusne ora uripmu. Ya intine iki jodoh sana sing ngatur. Ya mesti ana jodone, gak mungkin gak, wis pasti. Penting belum usaha Mas ya. Usaha ikhtiar wis penting. Wis nek ngamalno apa wae sebenarnya yakin mesti istiqomah wis perlu. Nek cuma 3 dino kowe poso pengen iki ya ora iso. Poso muni ate kuwi. Saya kok niat tok. Poso ben kelet ndak kelet. Mudah tuh iya. Malahan. Lah poso ya muring-muring nek awan. Iya. Tek jaraknya nesu. Tek tawane sarapan nesu. Raro poso ye. Poso. Jo poso ora jene. Dia mungkin ora Ramadan kok poso. Geblake sapa ya repot ya. Jadi jika ingin sesuatu ya, khususnya orang-orang yang mungkin mencintai tapi berat, jos yang penting istiqomah dan berusaha. Enggak perlu nganggo pelet-peletan. Supaya jalur langit lah. Kita mengandalkan sebuah doa. Wis ta, Gusti Allah kok griseni lho, kok ditei, ora kata suwi. Geroken. Singgah sanane. Terus mutahya, gerok. Nah, mari cah saiki pengennya cepet loh Mas. Nah, semang instan. Jadi cintai mengalahkan logika kowe. Cepet ndang. Bare tiba ya. Ndang. Diundang. Malah kono soleh ijo le pisan. Lah ngenes atimu. Meskipun pakai pelet itu ya juga butuh proses, tidak segampang kita apa jenenge nyuruh orang peletkan ini saya kasih uang berapapun itu pasti juga ada prosesnya. Kita juga butuh media, kita butuh hari-hari tertentu, tidak asal siang dapat klien malam kita ritualkan. Terlebih lagi mendadak itu pasti nggak oke lah. Terlebih lagi kalau orang yang benar-benar imannya itu kuat, dia sangat dekat dengan Tuhannya, itu kita perlu yang namanya penguat.
mencari hari-harinya. Kita mencari hari naasnya, di mana hari naas itu hari apes buat dia, di mana sosok itu akan mencari celah untuk bisa ditinggali, itu entah di telinga entah di apa. Yang jelas ketika dia tidur itu akan memunculkan kenangan-kenangan pada masa lalu. Ya, kenangannya bukan sampai yang itu. Iya, kalau liane kan repot malah ya kleru duit bento. Wis dikirim barang ya gak cetha ya nih. Gladrai sini. Kayak mau iki pura ya. Kau jual setik kau mah iki ya. Siap ready budal. Pokokan ya sing diwo. Ampun deh, ya penting. Ya salah iki paling akeh iki rezeki. Wes mah repot. Gitu. Jadi pelet itu kalau bener-bener ampuh biasanya maharnya lebih mahal, sedikit mahal, bisa 1 juta ke atas, seperti itu biasanya kalau yang ampuh, yang bener-bener. Dan itu pun juga ada jangka waktunya. Ada, pasti ada, karena setiap orang punya benteng ya, proteksi. Jadi kita perlu merusak sedikit benteng tersebut agar sosok itu bisa masuk, mencari ruang di mana di dalam tubuhnya bisa ditinggali. Gitu. Jadi kayak semacam misalnya kontraknya 3 bulan ya. Selama 3 bulan itu kita harus berhasil membuat dia bener-bener nyaman. Kalau nggak bisa ya selesai kontrak, selesai hubungannya, wes bar rampung, ukut ngenes neh. Jalur tolong neh, soke dikut selesai kono. Kontrak, oke, selikur dino, wes. Ngenes. Nah, terus peng ben minggu. Sasi bisa nih bayaran. Turun ning omah ra sampurna. Nah, kembali lagi Mas ya. Untuk jenglot Mas. Jenglong Jenglot itu bisa nggak untuk melet Mas ya? bisa. Nah, untuk jangka waktunya gimana Mas itu? Dia lebih cepat, ekstrim Lebih cepat gitu Mas. hitungan hari biasanya. Tapi sama juga butuh penguat. Dia butuh alamat. Untuk waktunya gimana Mas? Jangka waktunya gitu. Kurang lebih 7 hari. Itu untuk memikatnya. Untuk jangka waktunya Tergantung perjanjian. Bisa ada sampai perjanjian. 1 tahun, bisa lebih. Jadi kalau udah seumpama setahun gitu, kalau udah setahun dia lepas. Pas. Jadi semakin tinggi tingkatan peletnya itu akan semakin terlihat perubahan dari si korban. Mungkin yang awalnya dia itu rajin sholat, setelah kena itu dia akan lebih gablek istilahnya. Karena dia selalu kebayang. Dia akan lebih mendengarkan omongan si pelaku gitu. Dan kalau seumpama gini Mas ya, yang diperhatikan rajin sholat Mas. Ya, Nah, kalau dia masih tetap rajin sholat gimana Mas? tidak ada pengaruhnya sih, Nggak ada pengaruh, sama saja. tapi ya tetap bisa gitu. Bisa, tapi dia tuh akan ada yang namanya perilaku yang aneh gitu loh. Sing nyeleneh yang tidak yang jarang sekali dia lakukan. Kayak macam melamun itu pasti ada, sering menyendiri. Karena dia selalu ingat. Di otaknya ya itu sekelasnya apa namanya, jalan goyang saat di maharnya. Itu juga mungkin kalau pelet, kalau kalian belum tahu biar cepat kena, kalian juga usaha
entah itu sering ngechat, entah itu sering mungkin bertemu mereka terus simpang-simpang terus nyeluk, itu pasti yang harus ada. Ya gini mas, maksudnya ngechatting gimana? Apa ngechat? Anu, SMS, Nah, WhatsApp, Viva gitu loh maksudnya. itu. Jadi bukan ngechat ya di sini. Bukan ngecat ya, chat. Wah, memang Chatting. ya chatting. Inbox Facebook, tak Instagram, terserah. MDM. Yang penting ada usaha dohirnya. Kalau kita hanya mengandalkan sisi gaib, itu akan lama, memakan waktu. Karena yang bekerja hanya dukunnya saja, yang merintah dia enggak. Kasihan lah, kasihan dukunnya lah. Ya meskipun dukunnya kamu kaya, tapi dia juga bekerja. Kerja Dan otaknya juga nggak bekerja. gampang. Sulit, serius sulit. Kalau nggak percaya kalian komen di komentar atau datang ke sini, saya kasih tahu caranya. Kalian coba sendiri. Jangan pernah lari ketika kalian didatangi oleh sosok yang saya kirim. Wes muda ae. Ngapain melayu ya? Iya. Mas tak kakno lampuku terus ya. Ritualnya enggak padang terang benderang, enggak. Butuh ruangan khusus di mana tidak ada yang namanya cahaya sedikit pun. Kita butuh ketenangan, kita butuh semedi. Karena apa? Kita harus nyari bener-bener alamat dan wajahnya. Kita harus kenali betul dan juga harus jelas. Kalau baru sekelebatan, ya mohon maaf, bisa jadi itulah kegagalan pelet. Mungkin baru sekelebatan udah ketemu orangnya, langsung ritual. Jinnya bingung mas. Jadi jin juga bisa bingung. Bisa. Jin juga salah Juga, manusia. juga bisa salah alamat ya. Iya kan kita kirim ke desa orang butuh paspor, butuh Iya. Google Map juga. Itu. Alamat pasti. Karena kan Bukan alamat palsu. zaman sekarang itu ekstrim, pelet celana dalam itu ekstrim banget sosial media. Yang ekstrim bukan peletnya, ngambilnya yang ekstrim. Orang mau remo nyolong sidik tok jatuh sama RT. Sebenarnya itu hanya sebuah media penguat alamat agar si jin itu bisa langsung nyampe di target. Itu Lebih kalau cepat gitu mas. kalau bener-bener yang kalian ambil itu CD dari si target, kalau dari maknya ya jinnya bingung lagi. Lah ini kok beda. Beda karena seneng mang ya. Sebelah. Akhirnya sudah tadi mubeng neng mang ya. Delok-delokan Pak. Ini foto niki kok barangnya dudu tak iki. Tembus ning kamar wong iki ya malah. Malah repot ya. Sing paling kabeh saya sing paten ya. Rambut sama kuku itu sudah pasti jelas kan. Kalau kita mengambil itu kan bisa dari sisir yang dia bawa. Biasanya kalau cewek kan bersisir tiap hari kemanapun, sisir sama cermin biasanya pasti bawa. Pasti ada yang namanya rontokan rambut terkatang loro. Itu udah bisa mas. Bisa foto, terus nama lengkap, tanggal lahir, weton, sama nama orang tuanya, Suwi golek kuwi sing ngangel. plus rambut, wes paten asli. Sing ngaku golek jenenge pake kuwi. Ya. Tapi zaman saya memang mas, tak kok katanya Oh iya, ada kancane. manfaatno kan, nek arep manfaatno mau ki bawa bati, toko-tokone es. Mbok ojo kok Kopi rek. kongkon mau goblok ya. Ora wedang mau udut nek lanang.
beda ya ngemilah. aja aja Pak siapa ya wis ngetak ngalah iya nggak modal sama sekali nah pengen terwujud ya baliknya ragat memang usaha Terus cari fotonya kalau wetengnya dari talir bisa kita ngeliat dicari itu bisa flashback ke tahun-tahun sebelumnya tapi kalau orang sekarang kalender Jawa itu kalau nggak tahu ya sulit apa ya? Sulit sangat sulit itu jadi untuk media kayak menunggu umur tak wae tapi lakoni dhewe ben ngrasane betapa ngeluhnya semua utuh lebih dari 1 jam cuma fokus sak wong tok tersiksa juga itu. nyiksa banget tuh kita tahu syarat ya ora enak sing dilakoni nek gagal nyalano kene kan gak seru masa mbok bayar saya bosnya kaya ngono ya remuk anu siti kerjakno Ya ora awak ora duwe jenenge tok lho jeneng terus piye desa enek sing madani ya nek kleru gak beneran dudu sing iki repot nih itu balik neng Jinglong tadi jadi multifungsi ya sifat itu saran saya jangan pernah mempercayai ketika ada orang yang menawarkan sesuatu atau memperjualbelikan yang namanya media jenglot itu bisa jadi hanya apa tipuan publik dimana itu jenglot mainan apalagi lewat online shop kan dibungkus rapat iya kita juga nggak tahu alamat ya cuma kotanya tok sih orang gak jadi nanti menikah lebih baik ya normal ini kayak lah nek pokoknya nek pengen tuku kan ya boleh tetapi yang biasa saja semacam kuningan batu-batu akik itu nggak apa-apa buat koleksi tapi kalau yang minat benda bertuah jangan di sosial media itu rata-rata banyak sekali penipuan-penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab nah itu dari saya apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf mungkin hanya cukup itu yang bisa kami sampaikan kita bisa sharing-sharing di lain waktu dan juga yang mungkin ada pengalaman cerita horor bisa langsung chat di kolom komentar nanti kita akan hubungi lewat akun email. Oke jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share agar kami bisa lebih semangat dalam konten selanjutnya. Oke sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.